warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan pembentukan kata bahasa Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Dari saya, Muhammad Fauzan Mulis. Saya Unayati Beteng, saya Nurul Aziza Irwan, saya Disamran, saya Sintiani Kebia, Saya Muhammad Siklan juga. Berikut adalah video penjelasannya. Hakikat kata. Pengertian. Sebagai satuan terbesar dalam morfologi, kata dibentuk dari bentuk dasar yang dapat berupa morfem dasar terikat maupun tertutup, atau gabungan morfem melalui proses morfologi, afiksasi, reduplasi, atau komposisi. Selanjutnya, menurut para ahli, Abdul Cair mengenai hakikat kata merupakan satuan terbesar yang terbentuk dari beberapa objek kajian morfologi sebelumnya. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi kata, di mana klasifikasi kata ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kelas tertutup, di mana kelas tertutup merupakan pengelompokan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, penutur suatu bahasa. Nah, yang kedua yaitu kelas terbuka, di mana kelas terbuka ini merupakan pengelompokan kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah dan berkurang. Baik, yang termasuk dari kelas terbuka dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas verbal. Kelas verbal adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Yang kedua, kelas nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan semua yang dibendakan. Yang ketiga, kelas adjektiva, yaitu adalah kelas kata yang mengubah nomina, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spektif. Selanjutnya adalah kelas tertutup. Yang pertama, kelas adverbial adalah kata keterangan tambahan yang memiliki fungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Yang kedua adalah kelas preposisi atau kata depan, adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam suatu bahasa. Yang ketiga adalah kelas konjungsi atau kata penghubung, di mana kata-kata ini adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yang keempat adalah kelas artikular, adalah jenis kata yang tidak dapat berafiksasi yang bertugas untuk membatasi atau mendampingi makna nomina. Yang terakhir atau yang kelima adalah kelas interjeksi, adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau emosi yang mengacu pada nada yang diikuti oleh sikap dan digunakan untuk memperkuat rasa kagum, heran, serta rasa jengkel. Selanjutnya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi. Sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Adapun proses morfologi disebut cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Morfem adalah fonem-fonem atau urutan fonem, yaitu setiap bunyi. Selanjutnya, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu afiksasi. Nah, afiksasi merupakan proses penambahan morfem afiks pada bentuk dasar. Nah, afiks dapat berupa yaitu prefiks atau awalan. Contohnya me, di, ber, ke, ter, dan per. Yang kedua yaitu sufiks atau awalan. Contohnya itu an, kan, dan i. Yang ketiga yaitu infiks. Nah, infiks itu adalah sisipan di tengah. Contohnya yaitu el, dan in. Yang terakhir yaitu konfiks. Nah, konfiks adalah gabungan dua afiks yang tunggal. Contohnya yaitu ke-an dalam kata keadaan, dan yang kedua yaitu per dan an, yaitu persahabatan. Nah, yang kedua yaitu reduplikasi. Nah, reduplikasi merupakan proses pengulangan bentuk kata yang dilakukan dengan pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan kombinasi dengan afiks, dan pengulangan berubah bunyi. Yang ketiga yaitu komposisi. Nah, komposisi merupakan suatu proses penggabungan dua atau lebih
bentuk dasar sehingga menimbulkan makna yang relatif baru. Nah, makna yang timbul akibat penggabungan tersebut ada yang dapat ditelusuri dari unsur yang membentuknya, ada yang juga dari maknanya yang tidak berkaitan dengan unsur pembentuknya. Nah, dan ada juga yang mempunyai makna yang unik. Itulah materi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.